Bab 3136. 10 kilometer di luar kota Yang He, di dalam pavilion, Yang Kai melihat ke atas ke arah awan. Sosok putih terbang dan mendarat di depannya, memperlihatkan sosok kuat Su Bin Bai. Kota Yang He telah direklamasi, dan fondasi sekte dunia bawah di Green Hill Star telah sepenuhnya dicabut. Meskipun masih ada beberapa yang berhasil melarikan diri, itu bukan lagi masalah besar. Kabut yang telah menutupi Green Hill Star selama lebih dari 10 tahun telah tersapu, dan bahkan langit menjadi lebih cerah. Melihat sosok di pavilion dengan rasa hormat, hati Su Bin Bai dalam kekacauan, seolah-olah dia telah kembali ke belasan tahun yang lalu. Pada saat itu, dia dan Yang Kai sama-sama berpartisipasi dalam pengadilan penjara darah. Pada saat itu, keduanya berada di Origin Return Stage, dan tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Su Bin Bai bahkan berpikir dia lebih baik karena tuannya adalah Wu Dao. Ini adalah ahli terkuat yang diakui secara publik di Starfield, tentu saja, tanpa menghitung Kaisar Agung Langit Berbintang. Dengan perlindungan dari master seperti itu, masa depannya tidak terbatas, dan kenyataannya adalah bahwa setelah beberapa lusin tahun, dia telah menembus ke Origin King Realm urutan kedua. Potensinya masih ada, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai dunia Origin King urutan ketiga di masa depan. Tetapi dibandingkan dengan orang di depannya ini, pencapaian ini seperti cahaya kunang-kunang, tidak signifikan. Dalam pertempuran hari ini, dia belum melihat Yang Kai bertarung, tetapi bala bantuan yang dia bawa semuanya tidak terduga. Bahkan gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya itu mampu membunuh Origin King Realm urutan ketiga dalam sekejap mata. Jadi Su Bin Bai yakin bahwa kekuatan Yang Kai bukanlah sesuatu yang bisa dia perkirakan. Kakak Yang, Su Bin Bai menangkupkan tinjunya, terima kasih banyak atas bantuan saudara Yang. Pembunuhan pencuri sekte dunia bawah hari ini adalah berkat keberuntungan saudara Yang, terimalah haluan Su yang rendah hati ini. Tidak dapat berlutut, kekuatan tak terlihat menahannya dan Yang Kai tersenyum, kalau begitu, kita seimbang. Su Bin Bai menatapnya dengan curiga. Yang Kai berkata, ketika saya meninggalkan penjara darah tahun itu, jika kamu tidak berbicara untuk saya mungkin tidak akan dapat meninggalkan Green Hill Star dengan aman. Selama pengadilan penjara darah, Yang Kai telah menarik perhatian Star Master Luo Hai. Ketika dia keluar, dia dicegat dan diinterogasi. Su Bin Bai yang berbicara mewakili Yang Kai, membiarkan Luo Hai menyelesaikan masalah ini dengan damai. Meskipun budidaya Su Bin Bai tidak tinggi pada waktu itu, yang berdiri di belakangnya adalah Wu Dao, jadi Luo Hai tidak punya pilihan selain memberinya wajah. Meskipun Luo Hai telah mengejarnya sampai ke Scarlet Below Star, jika bukan karena kata-kata Su Bin Bai, Yang Kai tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Dia mungkin telah ditangkap oleh Luo Hai di Green Hill Star. Di Green Hill Star, kekuatan seorang Star Master bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Yang Kai saat itu. Baru saat itulah Su Bin Bai ingat dan tertawa, itu hanya cerita lama, tidak layak disebut. Pada saat itu, siapa yang mengira bahwa identitas hari ini akan berubah? Duduk, Yang Kai memberi isyarat. Su Bin Bai ragu-ragu sejenak, tetapi masih duduk dengan santai. Menatap mata Liu Yan, dia tidak bisa menahan perasaan agak tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil seperti itu bisa membunuh Origin King Realm urutan ketiga? Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi, seolah-olah dia hanya dengan santai menghancurkan seekor semut. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik untuk melihat Yang Kai. Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan, Yang Kai berkata, Senior Wu Dao telah meninggal. Tubuh Su Bin Bai gemetar saat dia menelan ludah. Yang Kai menjawab, Senior jatuh di bawah kekuatan langit dan bumi dan tidak mati dalam pertempuran. Di antara orang-orang yang pergi ke batas bintang, hanya Wu Dao yang mati sendirian. Menurut Qi Yue dan yang lainnya, ketika Wu Dao menerobos ke alam Dao Sos, dia tidak dapat menahan baptisan energi dunia dan akhirnya jatuh di bawah kekuatan surga. Yang Kai belum pernah melihat ini dengan matanya sendiri, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya dan tidak bisa memberitahu Su Bin Bai banyak tentang itu. Tetapi kematian seorang Wu Dao benar-benar disesalkan, dan itu juga membuat orang menghela nafas. Ketidakkekalan Dao surgawi. Dia adalah kultivator terkuat di Starfield saat itu, dan beberapa dari mereka telah pergi ke Star Boundary bersama-sama, tetapi dia adalah satu-satunya yang telah meninggal. Sementara Qi Yue dan yang lainnya telah berhasil menerobos dengan aman. Rasa sedih yang kental segera menyelimuti Su Bin Bai, dan kegembiraan atas kemenangannya pun sirna.
Orang tua ini adalah tuan dan ayahnya, orang yang paling penting dalam hidupnya. Jika bukan karena dia, Su Binbai tidak akan pernah mencapai apa yang dia miliki hari ini. Namun, dia telah mengalami banyak badai besar selama beberapa tahun terakhir, terutama selama sekitar 1 dekade terakhir. Dia telah terbiasa dengan hidup dan mati. Bahkan mengabaikan keselamatannya sendiri. Dengan cepat menenangkan diri, dia bertanya dengan mata yang sedikit memerah, "Bisakah kamu memberitahu saya lebih banyak tentang itu?" Yang Kai menggelengkan kepalanya dan memberitahu dia alasan spesifiknya. Su Binbai mengerti, "Saudara yang bisa memberitahu saya berita ini, Su ini sangat berterima kasih. Bertemu denganmu hari ini juga kebetulan, Saudara Su, tolong tahan kesedihanmu." Berhenti sejenak, Yang Kai mengubah topik pembicaraan, "Apakah sekte kemeja putih milikmu?" Su Binbai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Itu benar. Dia tidak punya niat untuk mendirikan White Shirt Sect. Selama beberapa tahun terakhir, dia hanya melihat banyak pemisahan hidup dan mati, dan setelah mengambil tindakan beberapa kali, dia mendapatkan ketenaran dan mengumpulkan sejumlah orang di sekitarnya. Di bawah kepemimpinan, di bawah namanya, Sekte Kemeja Putih lahir dan para pahlawan muncul dari kekacauan. Daripada mengatakan bahwa Su Binbai dan teman-temannya telah mendirikan Sekte Baju Putih, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Bintang Perbukitan Hijau saat ini membutuhkan Sekte Baju Putih. Dengan munculnya Sekte Baju Putih, perkembangannya sangat pesat, dan sekarang telah menjadi kekuatan paling kuat yang melawan Sekte Dunia Bawah di Green Hill Star. Setelah pertempuran hari ini, White Shirt Sect pasti akan menjadi terkenal dan benar-benar mendominasi segalanya di Green Hill Star. Saudara Yang, mungkinkah tinggal di sini dan meringankan penderitaan semua roh di Green Hill Star? Su Binbai memandang Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Jika dia ada di sini, bagaimana dengan omong kosong seperti Sekte Dunia Bawah? Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Aku hanya lewat, aku tidak bisa lama-lama di sini." Su Binbai segera menunjukkan ekspresi kekecewaan. Meskipun pertempuran hari ini telah melukai vitalitas Sekte Dunia Bawah dan fondasi Green Hill Star telah dicabut, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Sekte Dunia Bawah tidak akan mengirim kultivator yang lebih kuat ke sini. Jika Origin King Realm urutan ketiga benar-benar muncul, Su Binbai tidak akan menjadi lawannya, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia tidak punya alasan untuk mencoba membujuk Yang Kai. Seorang pria harus memohon kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Meskipun dia berterima kasih kepada Yang Kai, dia tidak merasa lebih rendah. "Tapi aku bisa tinggal di sini selama 2 hari, tambah Yang Kai." Su Binbai terdiam. Apa yang bisa dilakukan 2 hari? Terlebih lagi, jika para pembudidaya dari Sekte Dunia Bawah atau wilayah Bintang Desolet besar benar-benar ingin kembali, mereka tidak akan datang begitu cepat. Yang Kai tersenyum sedikit. "Belum ada yang menyempurnakan sumber bintang dari bintang Bukit Hijau, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Su Binbai bergetar hebat saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. "Saudara yang berarti." "Mustahil, seharusnya tidak mungkin kan? Bahkan jika metodemu luar biasa, kamu seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ikuti aku." Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Su Binbai, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Su Binbai hanya merasakan pemandangan di depannya berkelebat liar. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melihat bagaimana Yang Kai bergerak. Yang dia tahu hanyalah ada bau tanah yang bertiup ke arahnya dari segala arah, dan bidang penglihatannya juga menjadi gelap gulita. Dia secara naluriah merasa bahwa dia berada jauh di bawah tanah. Setelah hanya selusin napas waktu, dia tiba-tiba berhenti. Cahaya menyilaukan memenuhi penglihatannya. Memutar kepalanya ke arah sumber cahaya, mata Su Binbai menyipit. Saat berikutnya, lingkaran cahaya yang menyilaukan mulai beriak, menyilaukan semua orang yang melihatnya. Menyapunya dengan kesadaran ilahi, dia segera merasakan energi yang sangat menakutkan terkandung di dalam dirinya. Ini adalah, Su Binbai memiliki beberapa tebakan, tapi dia tidak bisa memastikan. "Sumber bintang-bintang Green Hills," kata Yang Kai. Tentu saja, Su Binbai menghirup udara dingin dan menatap Yang Kai dengan ragu. "Saudara Yang, kamu tidak meminta saya untuk memperbaikinya sekarang, kan?" Yang Kai tersenyum sedikit. "Jika kamu bisa memperbaikinya, kamu akan menjadi penguasa Green Hill Star. Dengan bantuan Green Hill Star, siapa yang berani melanggarnya? Tetapi saya..." "Tahan napas dan fokus, ini adalah kunci apakah kamu bisa memperbaikinya atau tidak." Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk dahinya.
Segera, sejumlah besar informasi mengalir ke benaknya dan serangkaian kata muncul di benaknya. Tidak berani ragu, dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam pemahaman. Setelah beberapa saat, Yang Kai berdiri. Su Binbai masih berdiri di sana, tidak bergerak. Seni pemurnian bintang telah diturunkan, dan dengan bantuan teknik rahasia ini, Yang Kai percaya bahwa seharusnya tidak sulit bagi Su Binbai untuk memperbaiki sumber bintang dari bintang Bukit Hijau. Tentu saja, dia masih harus merawatnya. Ini adalah teknik rahasia yang dia peroleh dari pengadilan Yang Yan. Yang Kai telah menyempurnakan Sadowet Star dan Xian Ningchang telah menggunakan teknik rahasia ini untuk memperbaiki benua Tongsuan. Terlebih lagi, Yang Kai tidak hanya memberikan mantra seni pemurnian bintang, tetapi juga pemahamannya sendiri dan berbagai hal penting lainnya, menghemat banyak waktu Su Binbai. Setelah 4 jam, Su Binbai akhirnya membuka matanya dan menatap Yang Kai dengan penuh semangat. "Mari kita mulai," desak Yang Kai. Su Binbai mengangguk dan segera duduk bersila sebelum mengaktifkan seni pemurnian bintang untuk berkomunikasi dengan sumber bintang. Bintik-bintik cahaya terbang keluar seperti kunang-kunang dan mengelilingi Su Binbai. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka dia bisa berkomunikasi dengan mudah. Setelah dipikir-pikir, itu tidak aneh. Selama beberapa tahun terakhir, Green Hill Star telah diganggu oleh para pembudidaya sekte dunia bawah dan energi dunia telah terkontaminasi. Tetapi Su Binbai selalu mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang biasa dan memimpin sekte kemeja putih untuk melawan sekte dunia bawah, mengikuti Dao Surgawi. Sumber bintang adalah kehendak seluruh bintang budidaya. Meskipun itu bukan makhluk hidup, ia masih bisa merasakan sesuatu. Su Binbai adalah makhluk hidup, dan inilah mengapa dia begitu dekat dengan sumber bintang di Green Hill Star. Dao Surgawi tidak kekal, dan Dao Surgawi itu alami. Setelah menyadari ini, Yang Kai menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Jika itu orang lain, tidak mungkin bagi mereka untuk memperbaiki sumber bintang dari Green Hill Star dengan begitu mudah. Hanya Su Binbai yang bisa melakukannya. Mungkin tidak akan lama sebelum Green Hill Star melahirkan master bintang baru. Pada saat itu, Green Hill Star akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak perlu khawatir sekte dunia bawah akan menyerang dan menjarahnya. Yang Kai awalnya ingin pergi, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia berjalan ke samping dan mengeluarkan berbagai bahan. Menyiapkan formasi hukum luar angkasa di sini bukanlah pilihan yang buruk, kalau dia tidak bisa langsung berteleportasi ke sini lain kali. Bab 3137. 2 hari kemudian, di pavilion, Liu Yan duduk di sana dengan tangan di pipi, bosan setengah mati. Li Jiao dan yang lainnya juga berada di pavilion. Pertempuran sebelumnya tidak ada artinya bagi orang-orang ini, mereka baru saja dengan santai membunuh beberapa kucing dan anjing liar. Di depan pavilion, sekelompok pembudidaya berjubah putih menatap mereka dengan kagum, ekspresi mereka agak tertahan. Meskipun orang-orang ini adalah dasar dari White Shield Sect dan memiliki beberapa origin King Realm, mereka tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri dalam menghadapi Heaven Descending Divine Weapons ini. Perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar, sehingga mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbasa-basi. Dengan sekejap, seorang pria muda muncul di depan mereka. Ketika murid sekte baju putih melihat ini, semua ekspresi mereka berubah dan pemimpin dengan cepat menangkupkan tinjunya. "Tuan, bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Saudara Su saat ini sedang menyempurnakan sumber bintang dari bintang Bukit Hijau, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Apa? Sempurnakan sumber bintang dari Green Hill Star?" Semua orang tidak bisa mempercayainya, tetapi kata-kata Yang Kai tegas, jadi mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Menyempurnakan sumber bintang dari Green Hill Star adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Bukannya tidak ada Star Master di Starfield, tetapi di masa lalu, sebagian besar Star Master adalah urutan ketiga origin King Realm. Hanya dengan kultivasi seperti itu seseorang dapat dengan sukses memperbaiki sumber bintang. Jika tidak, seseorang hanya akan menderita serangan balasan dari sumber bintang dan mati di tempat. Ini adalah kejadian umum sepanjang sejarah. Beberapa tahun yang lalu, Luo Hai telah menjadi Master Bintang dengan kultivasi origin King Realm urutan kedua. Menyebabkan seluruh wilayah bintang bergetar dan merasa bahwa keberuntungan orang ini sangat baik, membuat semua orang iri. Jika bukan karena Yang Kai memecahkan rekor nanti, masalah ini akan menjadi yang abadi. Namun, Yang Kai hanyalah pengecualian, dan sekarang,
Su Binbai sebenarnya mencoba memperbaiki sumber bintang dengan kultivasi Origin King Realm urutan kedua. Reaksi pertama Sekte Kemeja Putih bukanlah kejutan, tetapi keterkejutan. Selama pertempuran kota Yang He, Sekte Dunia Bawah telah menderita kerugian besar di Green Hill Star dan membutuhkan Sekte Kemeja Putih untuk mengambil alih situasi. Pada saat kritis seperti itu, Su Binbai, Master Sekte, sebenarnya telah mengabaikan hidupnya sendiri untuk memperbaiki sumber bintang. Ini hanya omong kosong. Jika dia cukup beruntung untuk berhasil memperbaikinya, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia gagal dan mati, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Green Hill Star tidak hanya akan jatuh ke dalam kekacauan lagi, tetapi juga akan menyebabkan perselisihan internal di dalam White Shirt Sect. Yang Kai memperhatikan ekspresi semua orang dan tidak repot-repot menjelaskan apapun. Waktu akan memberitahu, jadi dia memanggil Li Jiao dan yang lainnya, ayo pergi. Dengan kilatan cahaya, sekelompok orang terbang ke kejauhan. Setengah hari kemudian, di depan penjara darah. Penghalang berwarna darah menutupi seluruh area dan mengubahnya menjadi area terlarang, mencegah siapapun memata-matai. Hanya ketika batas waktu habis, penghalang berwarna darah ini akan terbuka dan memungkinkan para pembudidaya di bawah Origin King Realm untuk masuk. Penghalang ini telah didirikan oleh Star Master sebelumnya di Green Hill Star, dan bahkan Luo Hai tidak dapat mengubahnya sesuka hati saat itu. Hanya mampu mempertahankan kebiasaan pengadilan penjara darah. Meskipun para pembudidaya dari Sekte Dunia Bawah telah meracuni seluruh Green Hill Star, mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang segel penjara darah ini. Ketika Yang Kai tiba, tempat ini tidak berbeda dari sebelumnya. Menjangkau, Yang Kai meletakkan tangannya di penghalang berwarna darah, yang segera melepaskan cahaya berwarna darah yang tampaknya sangat korosif. Menyebabkan suara mendesis terdengar dari telapak tangan Yang Kai. Yang Kai tidak mempermasalahkannya. Jika dia benar-benar hanya urutan ketiga Origin King Realm, dia secara alami tidak akan berdaya melawan penghalang ini, tetapi kultivasinya yang sebenarnya telah mencapai Emperor Realm. Dan tubuhnya adalah setengah naga. Apa yang bisa dilakukan oleh segel penjara darah belaka padanya? Setelah serangkaian getaran aneh, telapak tangan Yang Kai perlahan mencapai penghalang merah darah, diikuti oleh seluruh lengannya dan kemudian setengah dari tubuhnya. Melangkah maju, dia melangkah ke penjara darah. Dunia diwarnai merah berdarah, dan bahkan awan di langit tampak diwarnai merah darah. Orang biasa yang datang ke sini pasti akan ketakutan, tetapi Yang Kai merasakan keakraban. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia telah berlatih dan tumbuh dewasa. Liu Yan juga masuk dan berdiri di sampingnya, gaun ketatnya menonjolkan sosok kecilnya, rambut panjangnya mencapai pinggang, membuatnya terlihat semakin menggemaskan. Kali ini, dia tidak ingin memasuki dunia kecil misterius lagi, hanya tinggal di sisi Yang Kai. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa membiarkannya melakukan sesukanya, sementara Li Jiao dan yang lainnya dikirim ke manik batas misterius. Tunggu aku, Yang Kai menggosok kepalanya. Liu Yan menjabat tangannya dengan kesal, tampaknya masih marah padanya karena tidak membiarkannya keluar begitu lama. Yang Kai tersenyum sedikit, membuka tangannya, menutup matanya, dan diam-diam mulai memahami. Kesadaran ilahinya melonjak, tetapi dia tidak berani melepaskan terlalu banyak. Ini bukan Shadowed Star, jadi jika dia menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dia masih akan ditolak oleh dunia. Kesadaran ilahinya seperti ikan berenang, dijiwai dengan kekuatan ruang saat menari melalui kehampaan. Adegan luar biasa segera ditransmisikan ke pikiran Yang Kai melalui kesadaran ilahinya, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan di dalam penjara darah dengan matanya sendiri. Kesadaran ilahinya terpancar ke segala arah, tampaknya tak berujung. 15 menit kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu. Menemukannya, di dalam penjara darah, ada jalan rahasia yang terhubung ke monster Emperor Star. Di masa lalu, Sun King Luo dan sekelompok murid monster Rache telah menggunakan jalan rahasia ini untuk langsung memasuki penjara darah untuk berpartisipasi dalam ujian. Karena terhubung kedua lorong rahasia bintang kultivasi, itu pastilah Void Tunnel, jadi fluktuasi Space Force pasti akan dipancarkan. Fluktuasi semacam ini mungkin sangat tidak jelas bagi orang lain, tetapi bagi Yang Kai, itu sama mempesonanya dengan mercusuar dalam kegelapan. Menjangkau untuk meraih tangan Liu Yan, mereka berdua berjalan ke depan berdampingan. Meskipun langkah mereka tidak cepat, pemandangan di sekitarnya dengan cepat mundur. Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba di tempat yang sangat terpencil. Di dalam gunung ini, ada keberadaan seperti altar.
Melihat berbagai pola di altar, Yang Kai berjalan bersama Liu Yan. Monster Emperor Star adalah satu-satunya bintang di Starfield yang diperintah oleh Monster Rache. Bisa dikatakan sebagai surganya Monster Rache, tempat di mana Monster Rache menjadi terkenal. Di Monster Emperor Star, ruang hidup antara ras manusia dan ras lain sangat kecil, dan status mereka juga sangat rendah, terus-menerus ditindas oleh ras monster. Tidak ada master di antara ras manusia, dan ras manusia terkuat hanya ada di tahap Origin Returning. Tetapi karena ada kemungkinan ras manusia menerobos ke alam Origin King, mereka telah dibunuh oleh ras monster terlebih dahulu. Di sini, tujuan keberadaan ras manusia hanyalah untuk menjadi penghalang bagi ras monster. Di Monster Emperor Star, ada 10 monster Rache Lords, yang masing-masing memiliki kultivasi Origin King Realm, dan semuanya adalah monster base urutan ke-10. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ketiga Origin King Realm, mereka dapat disebut Monster King. Monster King sangat langka, jarang muncul bahkan sekali dalam ratusan atau ribuan tahun. Beberapa lusin tahun yang lalu, Raja Monster muncul di Monster Emperor Star, dan itu adalah salah satu dari 10 Raja Besar, Raja Monster Bulan Merah. Namun, Raja Monster Bulan Merah segera meninggalkan bintang Kaisar dan menyerahkan wilayahnya kepada putri angkatnya. Sejak saat itu, Monster King menjadi legenda. 10 Tuan Besar Monster Kaisar Bintang memiliki temperamen yang berbeda, dan sikap mereka terhadap ras manusia juga berbeda. Di wilayah salah satu Raja Agung, tidak ada ruang bagi ras manusia untuk berdiri karena semua ras manusia telah dibunuh olehnya. Di antara 10 Tuan Besar, orang yang memiliki hubungan paling harmonis dengan ras manusia adalah wilayah Bulan Merah. Di wilayah Bulan Merah, ras manusia tidak akan menderita terlalu banyak penindasan dan bahkan bisa hidup bebas, bahkan melahirkan banyak sekte dan kekuatan manusia. Qi Yue memiliki pandangan jauh ke depan. Ras monster tidak mahir dalam pemurnian artefak atau alkimia, tetapi ras manusia bisa. Saat itu, dia telah menyediakan perlindungan bagi ras manusia yang tertindas dan melindungi keselamatan mereka. Mengumpulkan sejumlah besar penyuling artefak dan alkemis untuk memperbaiki penyulingan artefak dan alkimia untuk dirinya sendiri, meningkatkan kekuatan Qi Yue. Setelah dia pergi, Sun King Luo mengambil alih wilayah Bulan Merah, dan tindakan ini dipertahankan. Dengan dukungan Shadowed Star High Heaven Sect di belakang Sun King Luo, pasukan Scarlet Moon Territory menjadi sekuat bola salju. Melampaui 9 Lord lainnya hanya dalam belasan tahun dan menunjukkan tanda-tanda menyatukan seluruh monster Emperor Star. Jika bukan karena invasi musuh asing, dengan kultivasi Sun King Luo saat ini dan kekuatan di belakangnya, tidak akan sulit baginya untuk memerintah monster Emperor Star. Namun, invasi para pembudidaya Great Desolate Starfield telah mengganggu rencananya. Monster Emperor Star juga telah ditargetkan oleh orang-orang dari Great Desolate Starfield, dan sekte yang mengawasi Starfield ini juga merupakan eksistensi terbaik. Meskipun mereka tidak sekuat sekte dunia bawah, mereka masih cukup kuat. Villa Gunung Segudang Binatang. Sekte ini mengandalkan bestaming sebagai fondasinya, dan semua muridnya mahir dalam bestaming. Saat budidaya mereka meningkat, jumlah monster base yang bisa mereka kendalikan juga akan meningkat. Ketika para murid dari Myriad Base Mountain Villa bertarung dengan yang lain, mereka akan memiliki monster base yang membantu mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keuntungan. Setelah mendengar bahwa ada monster Rache Star di Heng Luo Starfield dengan anggota monster Rache yang tak terhitung jumlahnya dan banyak garis keturunan dan binatang langka, bagaimana mungkin mereka bisa aman? Mereka segera memanggil seluruh sekte ke Monster Emperor Star dan membawa api perang ke sini. Setelah lebih dari 1 dekade, hanya 3 dari 10 raja monster besar yang tersisa di Monster Emperor Star. Sementara 7 lainnya menolak untuk dijinakkan dan menghancurkan inti dalam mereka sendiri, atau memilih untuk bergabung dengan Myriad Base Mountain Villa dan menjadi antek miliknya. Gelar Tuan hanya ada dalam nama. Sekarang, hanya wilayah Bulan Merah yang tersisa. Wilayah Bulan Scarlet mampu bertahan dalam pertempuran dengan Villa Gunung Myriad Base sampai sekarang karena Raja Bulan Merah saat ini, Sun King Luo. Sun King Luo sudah menjadi dunia Origin King urutan ketiga, dan dia juga memiliki energi asal laba-laba setan bulan surgawi Roh Kudus. Kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan siapapun. Selain itu, wilayah Bulan Merah telah menerima dukungan dari Sekte Surga Tinggi beberapa tahun yang lalu dan berkembang dengan banyak master. Jika Myriad Base Mountain Villa benar-benar bersikeras untuk bertarung, kedua belah pihak akan sangat menderita. Akibatnya,
Setelah Myriad Base Mountain Villa menyerbu sebagian besar wilayah monster Emperor Star dan menaklukkan 90% monster Rache. Mereka benar-benar mencapai periode perdamaian yang aneh dengan wilayah Bulan Merah. Di bawah kedamaian ini, arus bawah sedang terjadi dan badai sedang terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Myriad Base Mountain Villa mengumpulkan kekuatan. Jadi perlu waktu bagi para murid untuk menaklukkan hewan peliharaan binatang baru mereka. Setelah Myriad Base Mountain Villa siap, wilayah Bulan Merah pasti akan mengalami badai hebat. Pada saat itu, wilayah Bulan Merah pasti tidak akan bisa bertahan. Di Gunung Half Moon, di kamar tidurnya, Sun King Luo sedang duduk di dekat jendela, menatap pemandangan gunung. Gaun merahnya seperti matahari yang terik, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, rambutnya yang indah menutupi bahunya, dan wajahnya yang mempesona. Bab 3138. Dia adalah wanita yang sangat menawan, dan ketika dia masih di ibu kota, dia dikenal sebagai Ratu Iblis. Sekarang kultivasinya telah meningkat, pesona semacam ini bahkan lebih menggetarkan jiwa. Hanya wajahnya yang cantik saja sudah cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Merah adalah warna yang umum, tetapi ketika dikenakan padanya, itu semakin melengkapi kecantikannya. Pada saat ini, dia memegang toples anggur di tangannya, matanya yang indah sedikit menyipit saat dia menatap bintang-bintang, seolah-olah dia sedang menatap bulan. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, matanya tidak fokus, seolah-olah tidak ada apa-apa di dalamnya. Dunia ini layak mendapat perhatiannya. Mengangkat kepalanya sedikit, dia menuangkan anggur ke mulutnya. Cairan bening mengalir di sudut mulutnya dan mengalir ke lehernya yang ramping dan putih, menetes ke dadanya dan membasahi pakaiannya. Jika seorang pria ada di sini, darahnya akan langsung mendidih dan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mengangkat tangannya, dia mengulurkan tangan ke arah langit berbintang, seolah-olah dia ingin meraih bintang dan menggenggamnya dengan erat. Ketika dia membuka tangannya, itu kosong. Membuang toples anggur, dia mengacak-acak rambutnya dan menggertakkan giginya, pria bau. Suara toples anggur jatuh ke tanah mengejutkan orang-orang di luar. Pintu didorong terbuka dan sosok Anggun masuk. Melihatnya dan kemudian pada pecahan porselen di tanah, dia berjongkok dan mulai membersihkan. Bi Luo, datang ke sini. Sun King Luo memberi isyarat padanya, suaranya sangat menawan sehingga meskipun Bi Luo adalah seorang wanita, ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan hatinya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya yang lembut. Sambil memegang dahinya, Bi Luo bertanya, "Senior, apa yang kamu coba lakukan?" "Kemari," Sun King Luo berteriak. Bi Luo tidak punya pilihan selain melangkah maju, tetapi sebelum dia bahkan bisa berdiri, Sun King Luo menariknya ke pelukannya dan meletakkan setengah tubuhnya di pangkuannya. Mendongak, dia melihat wajah cantik itu tepat di depannya. Bibir merahnya berkilau seperti batu permata, dan aroma memikat yang melekat di hidungnya. Sun King Luo menatapnya sambil tersenyum, rambutnya yang indah jatuh di wajahnya, menggelitiknya. Asteris Gul Asteris Bi Luo menelan ludah dengan susah payah, wajahnya memerah. "Tuan. Tuan besar." Sun King Luo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, menyebabkan Bi Luo merasa lebih gugup. Apakah keinginannya yang sudah lama disayangi akan terpenuhi? "Saya masih belum mempersiapkan diri secara mental, apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menolaknya dengan kejam?" Sebagai pelayan yang mengikuti Sun King Luo sampai ke sini dari ibu kota, Bi Luo telah menyerahkan tubuh dan pikirannya kepadanya. Kultivasinya saat ini tidak rendah, setidaknya di alam origin King pertama. Satu-satunya alasan dia bisa mencapai ini adalah karena dukungan kuat dan bimbingan hati-hati Sun King Luo selama bertahun-tahun. Dia bisa melakukan apa saja untuk Sun King Luo, bahkan jika itu berarti kematian, dia tidak akan peduli. Napas Bi Luo menjadi cepat dan darahnya mulai mendidih. Bi Luo merasa seperti disambar petir dan tubuhnya menjadi sangat kaku. "Apakah kamu menyukaiku?" Sun King Luo tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari giok dan mengoleskannya di bibir merah Bi Luo. Bi Luo hampir tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya, tapi setidaknya dia tidak kehilangan rasionalitasnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Tuanku, kamu mabuk." "Omong kosong." Sun King Luo menekankan jari ke bibir merahnya dan berkata dengan malas, "Ini hanya beberapa botol anggur, bagaimana aku bisa mabuk?" Kamu belum menjawab pertanyaanku." Bi Luo mengerucutkan bibir merahnya dan mengangguk ringan. "Bi Luo adalah milik tuanku.
Sun Qingluo terkikik dan berkata, Biluo kecil masih yang terbaik. Dia mencondongkan tubuh ke arahnya, bibir merahnya mengeluarkan aroma manis. Mata Biluo melebar dan saat dia berpikir sesuatu akan terjadi, dia tiba-tiba merasakan Sun Qingluo mencium keningnya dan langsung kecewa. Namun, Sun Qingluo berkata, tapi kami berdua wanita. Jika aku laki-laki, aku akan memakanmu sekarang juga. Dia mengulurkan tangan dan menggosok hidungnya. Biluo membuang muka dan dengan lemah berkata, aku bisa. Tentu saja tidak. Sun Qingluo menghela nafas, masih lebih baik menjadi seorang pria, pergi tanpa peduli di dunia, tidak tahu bagaimana mengambil hati orang lain. Saya tidak tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya di luar. Saya khawatir dia sudah punya banyak istri dan selir, bahkan anak-anak, jadi dia sudah melupakan semua tentang saya. Petik 2. Biluo segera berkata dengan marah, Tuanku, pria seperti itu tidak layak dipercayakan, tidak perlu memikirkannya. Sun Qingluo meraih tangannya dan meletakkannya di dadanya, tersenyum ketika dia berkata, tapi saya tidak setuju di sini. Hati Biluo sangat sakit sehingga air mata hampir jatuh dari matanya saat dia berkata dengan sedih, Senior, tidak peduli bagaimana dunia berubah, Biluo akan selalu menemani senior. Jika senior tidak mengusirku, aku tidak akan pernah pergi. Untuk apa aku mengusirmu? Sun Qingluo tersenyum manis. Biluo juga tersenyum bahagia dan tiba-tiba berkata dengan agak canggung. Jika senior benar-benar tidak tahan, pelayan ini dapat memikirkan cara untuk membantu senior, menghilangkan kekhawatirannya dan menghilangkan rasa sakitnya. Sun Qingluo bertanya, apakah kamu punya ide? Biluo menjawab, saya baru saja mempelajari beberapa teknik transformasi. Oh, Sun Qingluo terkejut. Aku bisa berubah menjadi penampilan orang itu. Sun Qingluo terdiam sejenak, tampaknya agak tergerak. Melihat ini, Biluo dengan cepat menyerang saat setrika masih panas dan berkata, mungkin saya tidak bisa menunjukkan pesonanya. Tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk meniru 70 hingga 80%-nya. Siapa yang kamu tiru? Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar jendela, mengejutkan kedua wanita itu. Biluo segera melompat dan berteriak, siapa itu? Ini adalah lokasi paling sentral dari Half Moon Mountain, Istana Ratu, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menyelinap ke sini? Melihat ke atas, rahang Biluo jatuh, kamu. Dia benar-benar melihat wajah yang tidak pernah dia bayangkan. Sun Qingluo juga tercengang saat dia menoleh untuk melihat wajah yang telah dia rindukan selama beberapa dekade, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bingung. Luur, Yang Kai tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya untuk menyambutnya sebelum berbalik untuk melihat Biluo dan berkata, gadis kecil. Mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka berada di sudut adalah tidak bermoral. Dia sudah lama tahu tentang sikap Biluo terhadap Sun Qingluo. Kembali di ibu kota, sudah seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, minat wanita ini tidak berubah sama sekali. Harmoni Yin dan Yang adalah Dao Agung langit dan bumi, tetapi dia melakukan yang sebaliknya. Tetapi sekali lagi, di dunia ibu kota pusat, Yang Kai dan Biluo telah mengalami semacam situasi yang aneh. Begitu mereka bertemu, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik bibir merahnya. Hal semacam ini bisa membuat seseorang merindukan rasanya. Mengatakan demikian, Yang Kai masuk melalui jendela. Dengan keras, Sun Qingluo menutup jendela, dan kayu keras jendela menabrak hidung Yang Kai, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Huff, Liu Yan mendengus ringan, sedikit ejekan dalam suaranya. Di dalam ruangan, Sun Qingluo menggosok pelipisnya. Biluo menatapnya dengan tatapan kosong, senior, apa yang kamu lakukan? Orang yang dia pikirkan selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di depannya, jadi mengapa dia ditolak? Bukankah seharusnya dia segera melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mengeluh tentang rasa sakit kerinduan? Sun Qingluo mengerutkan kening, aku minum terlalu banyak dan sepertinya aku sedang berhalusinasi. Saat dia berbicara, dia membuka jendela lagi dan melihat keluar. Ketika mata mereka bertemu, jendela tertutup lagi. Anggur ini cukup kuat, Biluo, di mana kamu menemukannya? Biluo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita bodoh, di luar jendela, Yang Kai tidak tahan lagi dan membuka jendela, melangkah masuk dan melihat sekeliling dengan arogan, suamimu telah kembali, namun kamu berani menghindariku. Kamu hanya memberontak. Sun Qingluo berbalik untuk menatapnya, menilai dia sebelum bertanya dengan heran, suami? Seolah-olah dia baru saja melihatnya. Yang Kai maju selangkah, mencubit pipinya, dan menariknya ke samping, menyebabkan wajahnya yang cantik segera berubah bentuk, dengan keras berkata,
bicaralah, apa yang kamu inginkan? Ini benar-benar kamu, Sun Qingluo bergumam, saya pikir saya mabuk, apakah kamu benar-benar kembali? Nyonya ini sangat senang, saya sangat gembira. Bagaimana dia bisa terlihat bahagia? Sudut mata Yang Kai berkedut. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dengan mendengus ringan, dia melepaskan cengkeramannya. Sun Qingluo menggosok pipinya dan meliriknya dengan takut-takut, ekspresi bersalah di wajahnya saat dia dengan hati-hati bertanya, suamiku, sudah berapa lama kamu di sini? Apakah kamu mendengar sesuatu? Kamu tidak bisa mendengar? Yang Kai mendengus, saya telah mendengar semua yang seharusnya tidak saya miliki. Sun Qingluo menghela nafas saat ekspresi tekad melintas di matanya, seolah dia telah membuat keputusan yang sangat penting. Menjangkau, dia melingkarkan lengannya di bahu Bi Luo dan menariknya ke pelukan erat, seolah-olah dia adalah sepotong daging di talenan, karena itu masalahnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Sejujurnya, Nyonya ini dan Bi Luo sekarang saling mencintai, hidup bahagia selamanya. Saya tidak tahu berapa banyak kebebasan yang telah saya pimpin, tetapi saya sudah lama melupakan kamu. Tolong maafkan Nyonya ini karena kesepian selama ini dan jatuh cinta dengan orang lain. Mengatakan demikian, dia membungkuk dan berkata dalam-dalam, maaf. Mata Yang Kai berkedut lebih keras. Bi Luo masih linglung ketika Sun Qingluo mengulurkan tangannya dan menekan punggungnya, segera membungkuk dan buru-buru berkata, aku sudah mencoba untuk merebusmu, aku benar-benar maaf. Sun Qingluo menegakkan tubuhnya dan memegang tangan Bi Luo, memiringkan kepalanya untuk menatapnya dengan ekspresi lembut, suami, tidak, adik Yang, selama kamu tidak menghancurkan kita. Semuanya baik-baik saja, Yang, kecil, adik kecil. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata perlahan. Sun Qingluo tersenyum, kamu lebih muda dariku, jadi tidak masalah memanggilmu seperti itu. Jika kamu merasa menderita kerugian, saya akan memanggil kamu kakak Yang. Bagaimanapun, kamu tidak akan kehilangan daging apapun. Petik 2. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih pipinya, wajahnya yang cantik sekali lagi berubah bentuk, apakah kamu sudah selesai? Berhenti, Sun Qingluo berteriak, hubungan kita sebagai suami dan istri sudah berakhir, mengapa kamu masih menyentuhku? Kamu bertingkah seperti bajingan. Petik 2. Baiklah, mari kita serius, kata Yang Kai sambil menikmatinya sebentar, berpura-pura bermartabat saat dia menatapnya, tidak begitu mengerti apa yang dia coba lakukan. Dia tidak melihatnya selama beberapa lusin tahun, namun dia datang jauh-jauh ke sini untuk mengadakan pertunjukan besar untuknya. Apa artinya ini? Aku serius. Wajah Sun Qingluo dipenuhi dengan ketidakpuasan. Apa, kamu diizinkan bermain-main di luar? Jadi aku tidak bisa jatuh cinta dengan orang lain. Bab 3139. Sejak kapan aku bermain-main di luar? Yang Kai merasakan gelombang rasa bersalah menyapu dirinya, dan kata-katanya tidak tegas. Tidak, meskipun dia memang bermain-main dan mengaku pada Dong Suzu dan Suyan, bagaimana Sun Qingluo bisa tahu? Dia pasti menggertak, tidak peduli apa yang dia katakan nanti, dia tidak akan pernah mengakuinya. Sun Qingluo mencibir dan menatap Liu Yan, kamu bahkan punya anak. Namun kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan seorang wanita? Ekspresinya tiba-tiba menjadi lembut saat dia berjongkok dan bertanya, adik perempuan, siapa nama ibumu? Yang Kai tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Liu Yan, katakan padanya. Tiba-tiba, Yang Kai mengerti mengapa Sun Qingluo bertingkah aneh ketika mereka pertama kali bertemu. Ternyata dia mengira dia telah membawa kembali seorang putri dan cukup cemburu, tetapi sekali lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia ada di sana ketika Liu Yan telah keluar dari cangkangnya dan merekonstruksi tubuhnya, Yang Kai tidak akan berani mengakui dia, apalagi Sun Qingluo. Yang tidak melihat Liu Yan selama beberapa dekade. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada semacam kesalahpahaman di antara mereka, bagaimanapun juga, perubahan dalam hubungan mereka terlalu besar. Katakan padanya siapa kamu? Yang Kai menyeringai pada Liu Yan. Bulu mata Liu Yan berkibar dan dia memasang ekspresi malu-malu saat dia meraih sudut pakaian Yang Kai dan perlahan bersembunyi di belakangnya, berbisik, ayah, aku tidak ingin berada di sini. Bibi ini sangat aneh. Senyum di wajah Yang Kai segera menjadi kaku saat dia menatap Liu Yan, merasa seolah-olah dia telah ditikam dari belakang oleh salah satu miliknya sendiri. Hehehe, Sun Qingluo mencibir saat dia perlahan berdiri dan menatap Yang Kai. Apalagi yang harus kamu katakan? Apa yang harus dikatakan? Yang Kai mengamuk, mengulurkan tangannya untuk meluruskan tubuh Liu Yan, menatapnya dengan tajam. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?
Aku telah memperlakukanmu dengan baik selama ini, kenapa kamu melakukan ini padaku? Liu Yan menangis, ayah, kau menyakitiku. Cukup, Sun Qingluo berteriak saat dia menarik Liu Yan ke belakangnya dan memelototi Yang Kai, bahkan seorang anak diganggu. Apakah ini cara seorang ayah harus bertindak? Yang Kai tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, jadi dia menghampirinya dan memeluknya. Luoer, ini salah paham, tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang harus dijelaskan? Wajah Sun Qingluo dingin saat dia mendorongnya menjauh. Aku benar-benar salah menilaimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan saya, suami dan istri, akan memutuskan semua ikatan dan tidak akan pernah mencari saya lagi. Yang Kai merasa seperti disambar petir, tubuhnya bergetar saat darah mengalir dari wajahnya. Liu Yan berdiri di samping Sun Qingluo dan menjulurkan lidahnya. Sudah berakhir, sepertinya dia sudah keterlaluan kali ini. Di sisi lain, wajah Bi Luo dipenuhi dengan kegembiraan. Jika itu masalahnya, dia mungkin punya kesempatan. Meskipun agak tidak bermoral untuk memanfaatkan kesempatan ini, itu juga demi pelarian awal yang mulia dari jurang ini. Jika dia tidak masuk neraka, siapa lagi? Luur, apakah kamu serius? Yang Kai menatapnya dengan serius. Mata Sun Qingluo memancarkan cahaya nakal, tetapi dia mengangguk dengan tegas, aku telah mengambil keputusan. Yang Kai menoleh, wajahnya dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas dan berkata, Luoer, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Hati Sun Qingluo melonjak saat dia dengan cepat bertanya, kemana kamu pergi? Yang Kai melompat ke ambang jendela, dengan santai melambaikan tangannya, dan dengan sekejap menghilang ke dalam malam. Hei, kembalilah. Sun Qingluo terkejut. Dia tidak pernah berharap Yang Kai benar-benar pergi, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia hanya marah karena dia telah pergi selama bertahun-tahun hanya untuk membuat lelucon, tetapi pria bau ini sebenarnya sangat tegas. Bahkan tidak menghiburnya, dia bergegas ke jendela dan berteriak, kembalilah, kembalilah. Malam itu sunyi dan tidak ada jawaban. Tubuh Sun Qingluo ambruk ke tanah, matanya merah saat dia bergumam, kembalilah, kau makhluk tak berperasaan. Dada lebar mendekatinya dari belakang dan menekan tubuhnya yang lembut. Sepasang tangan besar melingkari pinggangnya dan dengan lembut memeluknya saat dia berbisik di telinganya, bodoh kamu. Sun Qingluo berbalik, air mata mengalir di wajahnya saat dia meninju dada Yang Kai, tetapi pukulannya lembut dan lemah. Daripada mengatakan dia sedang melampiaskan, itu lebih seperti dia mencoba untuk bertingkah lucu. Yang Kai menatapnya dengan seringai, tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat, Sun Qingluo tiba-tiba mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Yang Kai, mengangkat kepalanya untuk menciumnya. Napas Yang Kai tiba-tiba menjadi tidak teratur saat dia merasakan tubuh di lengannya menjadi sepanas api. Tubuh merah muda dan lembut seperti ular memasuki mulutnya, bertingkah ceroboh. Bagaimana Yang Kai bisa menunjukkan kelemahan? Dia meraih wanita itu dan bermain dengannya untuk sementara waktu, menyebabkan tubuh lemas Sun Qingluo menjadi lebih lemah saat dia jatuh ke pelukan Yang Kai. Setelah waktu yang lama, bibir mereka berpisah dan seutas cairan tipis terpisah. Mata Sun Qingluo seperti sutra, seluruh tubuhnya seperti bunga yang mekar, memancarkan cahaya aneh. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia tersipu dan berkata, putrimu. Pada saat gairah tadi, dia benar-benar lupa bahwa ada seorang gadis kecil di sebelahnya. Meskipun dia berani dan tidak terkendali dalam hal masalah antara pria dan wanita, dia tetap tidak bisa menahan perasaan malu. Keluar, Yang Kai tersenyum. Bi Luo dan Liu Yan sudah lama menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik, dan pada saat ini, hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan ini. Sun Qingluo melihat ke atas dan menemukan bahwa memang demikian. Gadis kecil dari sebelumnya sudah lama menghilang, dan bahkan Bi Luo tidak tahu kemana dia pergi. Kekhawatiran terakhirnya telah menghilang, dan dia menangkup wajah Yang Kai dengan kedua tangan dan menatapnya dengan serius, matanya dipenuhi dengan kelembutan, tetapi dia masih berkata, kamu tidak punya hati nurani, aku hanya bercanda denganmu, bagaimana mungkin kamu melakukannya, tega menyakitiku seperti ini? Yang Kai mengulurkan tangan dan membelai rambut di telinganya, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Seolah-olah dia ingin menelan wanita ini di depannya dan menebus rasa sakit yang dideritanya selama beberapa dekade terakhir. Saya salah. Sun Qingluo berkata, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Yang Kai tersenyum sedikit, aku ingin tahu bagaimana Luoer akan menghukumku. Sun Qingluo mengangkat tangannya dan menekannya ke dada Yang Kai,
mengangkat kepalanya dan menyeringai padanya, "Saya harap suami saya bisa bertahan, tapi terlalu dini untuk mati." Begitu dia selesai berbicara, dia meludahkan Senki dari telapak tangannya dan mengirim Yang Kai terbang. Dengan kultivasi Origin King Realm urutan ketiga, dia dapat dengan bebas mengontrol kekuatannya, jadi serangan telapak tangan ini tidak akan membahayakan Yang Kai. Yang Kai meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menabrak dinding, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia hanya menatap Sun King Luo, ingin tahu apa yang dia lakukan. Sun King Luo perlahan berdiri, membuka mulutnya, dan meludahkan aliran Senki, yang terbang menuju punggung Yang Kai dan berubah menjadi jaring laba-laba besar yang menggantung di udara. Ketika Yang Kai menabrak jaring, dia merasakan kekuatan perekat yang sangat kuat dari belakangnya. Dia sedikit meronta, tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat melepaskan diri, malah semakin tenggelam ke dalam jaring, bahkan tangannya menjadi lengket. Itu benar-benar sangat menarik. Yang Kai menelan ludahnya saat darahnya mulai mendidih tanpa peringatan, matanya berkedip ke arah Sun King Luo seolah dia ingin membakar pakaiannya menjadi abu. Hehehehe. Sun King Luo tersenyum menawan, suaranya menyebabkan tulang Yang Kai melunak. Dengan lambaian tangannya, semua pintu dan jendela tertutup dan dia berjalan menuju Yang Kai dengan santai. Saat dia berjalan, pakaiannya terlepas dan tubuhnya yang putih dan menggairahkan secara bertahap terekspos ke udara. Kulit putih gioknya begitu halus sehingga seolah-olah dapat dihancurkan oleh angin sepoi-sepoi, dan dadanya sangat tinggi sehingga saat dia berjalan, seolah-olah dua pusaran air merah ceri dapat menelan visi Yang Kai. Perutnya yang rata dan berkilau tidak memiliki sedikit pun lemak berlebih, dan kakinya yang panjang dan putih bahkan lebih mempesona. Kaki telanjangnya kecil dan indah, cukup untuk memungkinkan seseorang bermain dengannya sepanjang hari dan malam. Mulut Yang Kai menjadi kering saat dia berteriak, "Sial! Wanita, apa yang kamu coba lakukan?" Petik 2. Sun King Luo mengangkat kakinya dan melangkah ke jaring laba-laba. Angin tak berujung di antara kedua kakinya samar-samar terlihat saat dia menatap Yang Kai dari atas. Seperti dewa yang mengamati wilayahnya. Dia dengan ringan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Dia menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, menambahkan jenis godaan yang berbeda. Dia benar-benar tidak tahan dia bertingkah seperti ini. Untungnya, dia telah bermain-main dengan Su Yan beberapa hari yang lalu. Jika tidak, Yang Kai akan membebaskan diri dari belenggu dan mendorongnya ke tanah. Tidak seperti Su Yan, Sun King Luo selalu begitu terbuka di tempat tidur, memungkinkan Yang Kai menikmati kesenangan yang tak terjangkau. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang begitu merangsang. Tampaknya perpisahan beberapa lusin tahun tidak selalu merupakan hal yang buruk, setidaknya itu membebaskan beberapa belenggu di hati mereka. Sun King Luo mengangkat kakinya dan dengan lembut menurunkannya ke kerah Yang Kai. Pakaian Yang Kai terkoyak, memperlihatkan tubuhnya yang indah. Sun King Luo menjilat bibir merahnya, matanya dingin dan mulia. "Aku ingin tahu siapa yang mendapat manfaat dari tubuh ini selama bertahun-tahun." Yang Kai dengan tegas berkata, "Tidak ada yang seperti itu. Bahkan jika ada, dia tidak bisa mengakuinya, setidaknya tidak sekarang." Sun King Luo tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghancurkan pakaian Yang Kai. Dengan marah berkata, "Kamu masih berani berdebat? Jika saya tidak membuat kamu menderita hari ini, saya khawatir kamu akan lupa betapa kuatnya saya." Petik 2. Yang Kai menyeringai, "Kalau begitu tolong biarkan aku mencicipi obatmu sendiri." Suami tidak sabar. Sun King Luo duduk di atasnya dan membungkuk untuk menjilat daun telinga Yang Kai dengan lembut, sambil menghembuskan napas, "Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu?" Yang Kai berkata, "Saya mendengar bahwa ada sejenis janda racun di antara laba-laba yang akan memakan pejantan setelah mereka berhubungan seks. Luur, apakah kamu juga ingin menjadi janda racun itu?" "Belum tentu." Yang Kai mengangkat tubuhnya dan tanpa peringatan apapun, Sun King Luo segera menegakkan tubuh bagian atasnya dan menjerit melengking sementara rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, "Benda bau, kamu bahkan tidak menyapaku, ah." Yang Kai berkata, "Kamu sudah akan memakanku, jadi mengapa aku masih harus menyapamu? Mari kita lihat siapa yang akan menundukkan siapa hari ini." "Luur, jangan kalah terlalu cepat." Sun King Luo menggertakkan giginya, tubuhnya bergerak naik turun bersama dengan gerakan Yang Kai saat dia tergagap, "Kamu sudah mati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup." Dadanya naik dan turun saat Yang Kai mengulurkan tangan dan mencubitnya, menyebabkan alis Sun King Luo berkerut saat dia berteriak lebih keras. Jaring laba-laba raksasanya bergoyang maju mundur saat aura aneh memenuhi ruangan.
Bab 3140, di ruangan lain, ada batu aneh yang menghiasi ruangan dengan cahaya lembut. Tangan Bi Luo diletakkan di pipinya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia kembali, pria itu benar-benar kembali dan membuat Nyonya Ratu menangis begitu dia kembali, itu benar-benar menyebalkan. Sekarang setelah dia kembali, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun di masa depan. Tapi, mengapa saya tidak merasakan sedikit pun kecemburuan? Sebaliknya, saya merasa senang untuk Nyonya Ratu, bahkan sedikit antisipasi. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya, Bi Luo tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja membawa kembali seorang tamu kecil. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat gadis kecil itu duduk di sisi lain meja, tidak bergerak sama sekali. Dia sangat pendiam sehingga sepertinya dia tidak berbicara. Mata hitamnya yang jernih seperti mata air yang jernih, dan dia tidak tahu apa yang dia lihat. Sungguh anak yang luar biasa, dia bertanya-tanya dengan siapa pria itu memiliki anak ini. Malu karena diabaikan, Bi Luo tersenyum dan mengaduk-aduk cincin luar angkasa untuk sementara waktu sebelum menemukan beberapa buah beri dan meletakkannya di depannya. Makan, makan, makan. Ini sangat manis. Liu Yan menunduk untuk melihat buah roh, lalu menatapnya dan berkata dengan serius, aku bukan anak kecil. Bi Luo terkekeh dan menepuk kepalanya, seorang anak adalah seorang anak kecil, mengapa kamu tidak mengakuinya saja? Liu Yan menjabat tangannya dengan kesal dan dengan marah berkata, jika kamu terus bertindak seperti ini, aku tidak akan sopan kepadamu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk memasang ekspresi marah, dengan sosok yang begitu muda dan wajah yang lembut, itu membuatnya semakin tak tertahankan. Bi Luo berkata, kamu masih muda, tapi emosimu tidak kecil. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Liu Yan menggerakkan tubuhnya dan duduk di belakang kursi, seluruh tubuhnya hampir tenggelam ke dalamnya. Bi Luo tidak tahu harus berkata apa dan hanya bertanya, apakah ayahmu memperlakukanmu dengan baik? Dia bukan ayahku. Hei, bukankah kamu baru saja memanggilnya ayahmu? Kenapa dalam sekejap mata kamu tidak mau mengakuinya? Oh, aku mengerti sekarang, kamu pasti merasakan ketidakadilan untuk ibumu. Benar saja, kamu anak nakal, tapi tidak ada gunanya kamu bertingkah seperti ini. Ayahmu memiliki beberapa wanita, dan Ratu hanyalah salah satunya. Tiba-tiba merasa bahwa membahas masalah ini dengan seorang gadis kecil agak konyol. Wanita itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan, berapa umurmu tahun ini? Siapa namamu? Di mana ibumu? Bagaimana orang tuamu bertemu? Hati wanita yang suka bergosip membara ketika dia menghibur dirinya sendiri bahwa dia mencoba untuk menanyakan tentang musuh ratu sehingga dia bisa mengetahui musuhnya. Liu Yan perlahan menoleh dan diam-diam menatapnya. Bi Luo bertanya, apakah ada sesuatu di wajahku? Kamu benar-benar menyebalkan, bisakah kamu diam? Bi Luo berkedip. Dia sebenarnya dimarahi oleh seorang gadis kecil. Dia tidak bisa mempercayai telinganya dan wajahnya langsung memerah. Apakah kamu merasa tidak nyaman karena kamu ingin tahu apa yang mereka lakukan? Liu Yan bertanya. Tentu saja tidak. Wajah Bi Luo menjadi lebih merah, seolah-olah dia telah diekspos. Telinga Liu Yan sedikit berkedut saat dia mendengarkan dengan seksama sebelum berkata, oh, ini cukup intens. Ratu, kamu benar-benar berpikiran terbuka, posisi ini cukup menarik. Petik 2. Kamu, Bi Luo melompat dari kursinya dan menatap Liu Yan seolah-olah dia telah melihat hantu, matanya yang indah melebar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus dikatakan seorang anak? Apa yang mereka berdua lakukan di kamar sebelah? Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan bisa mengetahuinya, tapi dia benar-benar memasang postur menguping dan bahkan mengatakan sesuatu tentang itu. Bahkan hantu kecil tidak mungkin sebesar ini. Bi Luo merasa bahwa garis bawah moralnya telah sangat terpengaruh selama bertahun-tahun dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Liu Yan mengulurkan tangannya dan meraih udara. Apa yang kamu lakukan sekarang? Bi Luo bertanya dengan curiga. Liu Yan berkata, begitulah cara dia menangkap Ratu Agung kamu, dan sekarang Ratu Agung kamu seperti ini. Mengatakan demikian, kepala kecilnya terangkat ke atas dan ke bawah. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Rahang Bi Luo jatuh, seolah-olah seseorang telah melemparkan kutukan tubuh tetap padanya, menyebabkan dia membeku di tempat. Apakah ada kebutuhan untuk menggambarkannya dengan jelas, seolah-olah dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri? Mendengar dia berkata begitu, Bi Luo bahkan bisa membayangkan pemandangan di sebelah. Namun, ketika dia menggambarkannya dengan sangat serius, ekspresinya menjadi lebih serius.
menambahkan perasaan aneh pada tubuh Biluo. Anak ini terlalu aneh. Apakah Yang Kai tahu, atau apakah ada binatang besar yang tersembunyi di tubuh kecilnya? Bagaimana mungkin ada anak seperti itu di dunia ini? Tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dia menyeringai, omong kosong apa yang kamu katakan? Dia hampir ditakuti olehnya. Kamar ratu ditutupi lapisan pembatasan, jadi bahkan dia, Origin King Realm urutan pertama, tidak bisa melihat menembusnya. Bagaimana bisa seorang gadis kecil menyukainya? Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Liu Yan tidak lagi tertarik untuk menjelaskan masalah ini dan hanya berbaring di kursi. Kedua tangan kecilnya disilangkan di perutnya saat dia dengan malas memutar-mutar kedua jarinya. Ruangan itu hening sejenak. Setelah apa yang baru saja terjadi, Biluo tidak berani berbicara dengan anak ini dengan santai, takut dia akan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan dan membuatnya takut. Hei, Liu Yan tiba-tiba berkata. Kamu memanggilku? Biluo berbalik untuk melihatnya. Apakah ada orang lain di ruangan itu? Liu Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Biluo menarik napas dalam-dalam dan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk bergegas dan mencekiknya sampai mati. Gadis kecil yang cantik, mengapa dia berbicara begitu provokatif? Meskipun orang tidak bisa menilai buku dari sampulnya, kontrasnya terlalu besar, membuatnya sulit untuk menerimanya. Dia meremas senyum dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Nama saya Biluo, kamu bisa memanggil saya Bibi Biluo atau Sister Biluo. Aku tahu namamu, kamu tidak perlu mengatakan itu kepada saya. Petik 2. Bertahan, bagaimanapun, ini adalah Putri Yang Kai. Jika dia benar-benar mencekiknya sampai mati, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Yang Kai dan ratu wanitanya. Kamu ingin tidur, aku bisa tidur di sini. Liu Yan mengangkat satu jari dan menggoyangkannya, jangan mencoba menebak pikiran orang lain. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kesan baik yang dia miliki tentang gadis kecil ini dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Kulit cantik dan bersih ini pasti menyembunyikan iblis. Seperti yang diharapkan, seekor naga melahirkan seekor naga, seekor phoenix melahirkan seekor phoenix, dan seorang putra tikus dapat menggali lubang. Karena dia adalah Putri Yang Kai, bagaimana dia bisa menjadi lebih baik? Ceritakan tentang situasimu. Situasi. Biluo menatapnya dengan heran. Situasi apa? Liu Yan berkata, formasi roh di sini terbuka lebar dan dijaga ketat. Jelas sekali kamu sedang berjaga-jaga terhadap semacam musuh. Ceritakan tentang musuhmu. Kenapa kamu menanyakan ini? Biluo benar-benar merasa tidak berdaya, dia terlalu khawatir. Jika aku menyuruhmu, kamu harus mengatakannya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Liu Yan memelototinya. Baiklah, Biluo meletakkan tangannya di dahinya, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Malam yang panjang sudah terlalu lama baginya untuk tidur, jadi dia menganggapnya sebagai obrolan biasa. Segera, Biluo menjelaskan situasi di Monster Emperor Star. Awalnya, dia hanya berbicara dengan santai, tetapi dia tidak berharap Liu Yan mendengarkan dengan sangat serius. Biluo tertawa dalam hatinya, aku sudah mengatakan begitu banyak, apakah kamu mengerti? 2 jam kemudian, Biluo menuangkan secangkir air untuk membasahi tenggorokannya. Setelah berbicara begitu lama, mulutnya menjadi kering. Tangan kecil Liu Yan mengetuk bagian belakang kursinya saat dia berkata, jadi situasi di Monster Emperor Star tidak optimis. Pasukan monster Rache pada dasarnya telah benar-benar musnah, hanya menyisakan wilayah bulan merahmu. Meskipun beberapa dari mereka masih bersembunyi di bayang-bayang, itu saja, desah Biluo. Faktanya, ada banyak master di Monster Emperor Star, dan masing-masing dari 10 tuan besar adalah Master Realm Origin King. Mereka adalah monster base yang sangat kuat, dan beberapa dari mereka memiliki garis keturunan binatang kuno, jadi mereka tidak kalah dengan Myriad Base Mountain Villa dengan cara apapun. Namun, hati monster Rache tidak bersatu, dan selain itu, teknik kultivasi dan seni rahasia dari Myriad Base Mountain Villa semuanya efektif melawan monster Rache. Itulah sebabnya mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Alasan lainnya adalah karena ras manusia menolak. Selama bertahun-tahun, ras manusia telah ditekan terlalu banyak pada Monster Emperor Star. Kedatangan tiba-tiba dari Myriad Base Mountain Villa secara alami menyebabkan seluruh ras manusia merayakannya. Tanpa banyak usaha, lebih dari setengah ras manusia di Monster Emperor Star sudah menyerah. Bahkan manusia di wilayah bulan merah tidak terkecuali, apalagi manusia di penguasa wilayah lainnya. Meskipun manusia yang tunduk kepada mereka ini tidak terlalu kuat,
jumlah mereka tidak sedikit, dan mereka telah tinggal di Monster Emperor Star selama beberapa generasi. Jadi mereka memiliki banyak informasi yang sangat dibutuhkan oleh Myriad Base Mountain Villa. Dengan kekuatan dan kecerdasan mereka, bagaimana mungkin Myriad Base Mountain Villa tidak menang? 7 dari 10 tuan besar telah lumpuh, beberapa telah meninggal, dan beberapa telah ditundukkan. Di seluruh Monster Emperor Star, hanya tanah murni Qi Yue yang tersisa. Setelah Myriad Base Mountain Villa mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka akan meluncurkan invasi skala besar. Bi Luo dengan marah berkata, singa tua dari Myriad Base Mountain Villa itu terlalu tak tahu malu. Dia baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa jika Ratu Agung menyerahkan dirinya kepadanya, dia akan dapat melepaskan wilayah Bulan Merah dan mengizinkan Ratu Agung untuk terus mengelola wilayah Bulan Merah. Dia pasti sedang bermimpi, singa tua. Bi Luo berkata, Tuan Villa Myriad Base Mountain Villa tampaknya memiliki garis keturunan monster base tipe singa, atau mungkin dia telah memurnikan beberapa monster base origin. Jadi kekuatannya tidak rendah. Sun King Luo telah bertarung dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun padanya, terutama karena ketika bajingan tua itu bertarung, dia mendapat bantuan dari hewan peliharaannya. Jadi bahkan jika metode Sun King Luo luar biasa, dia tidak bisa melakukannya. Apapun padanya. Karena situasi di sini sangat berbahaya, mengapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu masih berdiri di sini seperti orang idiot? Petik 2. Bi Luo dengan marah berkata, apa yang kamu tahu? Ini adalah wilayah yang diturunkan oleh ibu angkat yang mulia, bagaimana yang mulia bisa meninggalkannya sampai saat-saat terakhir? Aku khawatir itu akan terlambat pada saat terakhir. Bi Luo menjawab, Ratu memiliki caranya sendiri untuk melarikan diri. Sun King Luo sudah menjadi Origin King Realm urutan ketiga. Jadi bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Myriad Base Mountain Villa, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, Liu Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba melompat turun dari kursinya dan berkata, ikutlah denganku. Kemana kita akan pergi? Villa Gunung Segudang Binatang. Bi Luo terkejut, apakah kamu gila? Apa yang gadis kecil ini coba lakukan? Dia sebenarnya ingin pergi ke Myriad Base Mountain Villa, yang sekarang menjadi kolam naga dan sarang harimau. Bagaimana dia bisa menerobos masuk? Apakah kamu akan pergi? Liu Yan menatapnya. Tidak, Bi Luo berkata dengan tegas. Liu Yan berbalik dan meletakkan tangannya di kursi, pantat kecilnya mencuat saat dia menggelengkan kepalanya, rambut hitamnya berkibar. Apa yang kamu lakukan sekarang? Liu Yan berbalik dan membuat wajah centil, Ratu Agung kamu seperti ini sekarang?